Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 27 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Ma'arij ayat ke-33 sampai ayat ke-35. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya dan orang-orang yang memelihara salatnya. Di ayat ke-35-nya Allah sampaikan, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu kekal di surga, lagi dimuliakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan obat terapi penyakit halu yang berikutnya. Di sini ada dua. Yang pertama, mereka ini orang-orang yang tegak lurus, berpegang teguh dengan kesaksiannya. Siapa yang tegak lurus, berpegang teguh dengan kesaksiannya, maka ini merupakan obat dari penyakit halu. Orang yang punya sifat seperti ini menegakkan kesaksiannya dengan sebaik-baiknya, biasanya tidak banyak keluh kesah, tidak juga kikir dengan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan bisyahadatihim qaimun? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah mereka mau melakukan kesaksian jika dibutuhkan. Jadi mereka bersaksi jika memang dibutuhkan persaksian itu. Kemudian jika mereka menjadi saksi, maka mereka melaksanakannya dengan jujur. Bersaksi dengan jujur, bersaksi dengan benar. Dan itu semua dia lakukan karena Allah, bukan karena manusia, bukan pula karena kepentingan dunia. Karena persaksian ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tidak punya iman, maka biasanya dia bermain-main dalam persaksian. Apalagi ada yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Begitu kan? Nah, dia berani bersumpah, berani bersaksi dengan kebohongan atau kedustaan. Nauzubillah. Nah, orang-orang yang tegak lurus, berpegang teguh dengan kesaksiannya, mereka jujur, benar, dan baru bersaksi ketika dibutuhkan. Semua itu dikerjakan karena Allah, bukan karena manusia, bukan pula karena kepentingan dunia.
Di surat At-Talaq ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah." Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, poinnya adalah pada ujung kalimat, "Wa aqimus syahadata lillah." Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Jadi bersaksi itu harus karena Allah. Di surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan." Kemudian syuhada'a lillah, menjadi saksi karena Allah. Menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan juga kaum kerabatmu. Jadi dia tidaklah bersaksi kecuali karena Allah. Syuhada'a lillah. Persaksiannya adalah persaksian yang karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Bukan karena untuk manusia. Dia tidak mau menyembunyikan, tidak mau merubah persaksian. Dia pun tidak mau berbohong jika menyampaikan persaksian. Mengapa? Karena dia sadar berpegang teguh dengan persaksian itu merupakan kewajiban. Berpegang teguh dengan persaksian itu merupakan kewajiban. Kalau ada acara apa ini, Bu? Yang kemarin rame-rame ini? Itu kan di TPS suka ada apa tuh? Saksi. Itu kalau macam-macam mereka bertanggung jawab di akhirat. Gitu ya. Memanipulasi data, hitungan. Nah, itu berat di hadapan Allah. Persaksian itu kalau tidak jujur, kalau tidak benar, disembunyikan, merubah-rubah, berbohong, na'udzubillah, mereka terkena ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 283, "Wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim." Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya bersaksi bahwa fulan begini. Ternyata dia bohong. Siapa yang tahu dia berbohong? Allah Azza wa Jalla. Kemudian dirinya sendiri. Karena diri kita ini tidak bisa dibohongi. Ya Ibu, ada yang bisa berbohong kepada diri sendiri? Ngebohongi hati? Tidak bisa. Hati kita ini tidak bisa dibohongi. Mulut kita ini bisa berbohong. Sikap tingkah laku kita bisa dusta. Tapi hati ini tidak bisa dibohongi. Maka bisa saja orang itu bersaksi dengan satu persaksian, ya, bahkan dia bersumpah di dalam saksinya, sedangkan manusia yang melihat dan mendengarnya hanya bisa menilai dari apa yang nampak pada orang tersebut, ya sudah. Begitu ya. Makanya Allah katakan fa innahu athimun qalbuh.
Kalau ada orang yang menyembunyikan persaksian, sesungguhnya hatinya telah berdosa. Ya. Hatinya telah berdosa. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu dengan dustanya lisan saat bersaksi. Allah Maha tahu dengan drama tingkah laku dan perbuatan yang sejatinya hanyalah kamuflase saja. Allah Maha tahu dengan itu semua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim tidak meremehkan masalah persaksian ini. Orang yang jujur dan benar di dalam persaksiannya, dia tidak bermain-main di dalam persaksian, biasanya orang ini tidak mudah berkeluh kesah, juga tidak pelit dengan kebaikan. Artinya dia selamat dari penyakit halu'. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah kedua. Kok ini satu lagi? Yang tadi 1A, ini 1B mungkin gitu. Faidah kedua, itu 2 Bu ya. Perbaiki. Faidah kedua, ini obat terapi penyakit halu yang berikutnya. Tidak ketulis ini ya. Jadi obat terapi penyakit halu yang berikutnya adalah menjaga salat, memelihara salat. Dulu pernah kita bahas tentang salat itu di ayat berapa? Ayat 22, ayat 23. Nah ini kelanjutannya. Kalau di ayat ke-22, ayat ke-23, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Nah di sini dipertegas. Jadi obat terapi penyakit halu yang pertama itu adalah istiqamah di dalam menjalankan ibadah salat. Nah ini penyempurnanya, yakni menjaga ibadah salat, memelihara ibadah salat. Pengertian memelihara salat di dalam ayat ini mencakup beberapa hal. Di antaranya berusaha melengkapi syarat-syarat salat dengan baik dan sempurna. Contohnya menenangkan hati. Orang itu salat harus dengan tenang. Alaikum bis sakinati wal waqar. Ya. Hendaknya kalian itu sakinah wal waqar. Jadi ketika berjalan menuju salat saja kita sudah diperintahkan untuk sakinah. Sakinah itu tenang, tidak kesusu, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak gurung-gusuh. Gitu ya. Tenang, berjalan penuh wibawa, waqar. Nanti saat kita memulai salat juga kita berbaris rapi, itu juga harus dengan ketenangan. Taib. Sebelum itu juga meneliti pakaian. Ya, syarat sah salat itu diantaranya suci badan, suci pakaian, suci tempat yang digunakan untuk salat, sehingga tidak terdapat najis. Ini mohon diperhatikan, terutama ibu-ibu, terutama saat safar. Perhatikan, karena pakaian ibu-ibu lebih lebar, lebih panjang daripada pakaian bapak-bapak. Kain penutup
aurat muslimah dengan kain penutup aurat muslim itu lebih lebar kain penutup aurat muslimah. Begitu ya. Makanya sebagian ulama berpendapat ketika nanti mati pun kain kafannya itu lebih banyak dari kain kafan yang digunakan laki-laki. Kalau laki-laki kain kafannya berapa? 3 lapis, 3 helai. Kalau perempuan sebagian pandangan ulama itu sampai 5. Jadi ada kerudungnya, ada baju kurungnya, ada sarungnya. Baru kemudian dilapis 2 lapis kain kafan berikutnya sampai terbungkus. Mengapa demikian? Karena di masa hidupnya aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat laki-laki. Otomatis kain penutupnya pun lebih banyak, lebih lebar, lebih panjang daripada kain penutup aurat laki-laki. Pun demikian di masa kematiannya. Kain kafannya 5 lapis. Taib. Ini perhatikan. Ya, terutama kaum muslimah yang mungkin tidak sesimpel laki-laki begitu ya. Barakallahu fikum. Terutama ketika safar. Yang safarnya mungkin pakai pesawat. Pesawatnya 9 jam. Jakarta Jeddah misalkan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini saya sering wanti-wanti ya kepada jamaah umroh. Ibu-ibu terutama. Karena WC pesawat itu berapa kali berapa, Bu? Kecil sekali. Kadang sebagian pesawat kurang diperhatikan kebersihannya. Saya pengalaman begitu ya. Ada pesawat itu mungkin karena murah gitu ya. Itu sampai enggak tahu tergenang air, tisu di mana-mana berantakan. Mungkin malas juga ngebersihin gitu, jamaahnya ratusan gitu ya. Penumpang di pesawatnya ratusan, tidak semuanya apik resik, begitu ya. Mungkin ada yang super jorok, gitu ya, tidak ngerti kebersihan, atau bisa saja tidak ngerti cara menggunakan toilet di pesawat, begitu ya. Kan ada yang dia itu bingung ya ketika pertama kali naik pesawat, soalnya kan main tombol, ibu ya. Nyari gayung tidak ada, bak air nggak ada gitu. Dia takut mencet-mencet gitu ya. Takutnya katanya terlepas nanti terjun ke bawah gitu, terlepas. Ya, orang kampung. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini diperhatikan. Pokoknya sebisa mungkin pakaian itu dipastikan aman. Dipastikan aman. Ini bagi para muslimah. Karena itu ruangan yang begitu sempit, sedangkan baju muslimah itu lebar-lebar, apalagi berniqab, bercadar, ya pasti rada gagarubang, begitu ya. Maka diperhatikan dan dipastikan tidak ada najis yang nempel di bajunya, di pakaiannya. Nah, ini penting karena nanti bisa saja 9 jam itu kita melewati beberapa waktu sholat, begitu ya. Lain halnya kalau misalkan sudah selesai ini sholat, nanti baru ada sholat berikutnya di darat. Oh, gampang, nanti kita bisa disalin, bisa ganti baju, ya di darat. Nah, kalau sudah selesai sholat tidak ada masalah, mungkin kena percikan, ya, toh nanti bisa diganti. Yang penting kita pastikan ya, baju kita ini apakah bersih, suci ataukah tidak. Baik. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berwudu dengan baik dan sempurna. Ada pembahasan tersendiri tentang sifat wudunya Nabi. Kemudian menghindarkan semua hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi kehusuan. Nah, ini penting dilakukan menjelang sholat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, termasuk misalkan kalau di rumah itu apapun itu,
yang bisa mengganggu kehusuan sholat. Ibu kalau pakai sajadah, ya sajadahnya yang jangan aneh-aneh motifnya, gitu ya. Kalau bisa yang polos-polos saja, yang nyaman, begitu ya. Jangan yang ada gambar unta, pohon kurma, begitu ya. Nanti malah melamun ketika sholat. Usahakan di tempat yang terbaik, ya di tempat yang paling nyaman. Barakallahu fikum. Kemudian juga terhindar dari segala sesuatu yang bisa merusak kehusuan. Ya, jangan sholat misalkan dekat toilet. Ya. Ini tentu akan mengganggu suasana. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga mencakup poin berikutnya, berusaha melaksanakan semua rukun sholat dengan baik dan sempurna. Berusaha melaksanakan wajibat, perkara-perkara wajib dalam sholat, dan juga sunnah-sunnahnya. Ini pernah kita bahas tadi ya di ayat 22 sampai 23 di dalam surat ini. Kemudian berusaha untuk khusyuk dan tumakninah. Berusaha melaksanakan sholat wajib lima waktu, tepat pada waktunya. Kemudian berusaha melaksanakan sholat pada awal waktunya, karena itu afdalul a'mal. Ya, di antara amalan yang paling utama, sholat tepat pada waktunya. Dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan pahala dari sholat itu. Riya, sum'ah, atau yang sejenis dengan itu, nah itu dihindarkan. Karena eman-eman, begitu ya. Kita sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mengorbankan tenaga untuk bisa beribadah kepada Allah. Kalau kemudian ternyata di akhirat pahalanya tidak bisa kita dapatkan, ya ini namanya kerugian. Maka hal-hal yang bisa menghilangkan pahala daripada amal ibadah kita, ya termasuk diantaranya adalah ibadah yang paling inti, yakni ibadah salat, ini dihindarkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi salat wajib itu ada 5 waktu. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itulah Islam. Kalau disingkat jadi Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Lohor itu apa, Bu? Zuhur. Sama kan bahasa di sini lohor juga ya. Taib. Nah ini yang wajib 5 waktu. Man ahsana wudu'ahunna. Nah, di sini perhatikan. Poin-poin yang tadi kita sebutkan disebutkan oleh Nabi di sini. Man ahsana wudu'ahunna, siapa yang telah memperbagus wudunya, wa sallahunna, kemudian dia mengerjakan salat tersebut liwaqtihinna, didirikan salat tersebut pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan dia menyempurnakan rukuknya, wa khusyu'ahunna, menyempurnakan khusyuknya, apa yang akan didapatkan? Kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lahu, maka baginya janji Allah untuk mengampuninya. Masyaallah. Dan kebaikan itu kan secara umum menghapuskan keburukan. Begitu kan Ibu? Apalagi kebaikan sholat. Sholat fardu 5 waktu.
dia lebih istimewa, lebih dicintai, lebih utama daripada sholat-sholat sunnah. Maka jelas kalau kemudian bagi orang yang benar-benar memperbagus sholatnya, memperbagus wudunya, baginya janji Allah untuk mengampuninya. Wa man lam yaf'al, namun barang siapa yang tidak mengerjakan hal itu, maka tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah berkehendak akan mengampuninya, dan jika dia berkehendak Allah akan mengazabnya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ancaman bagi orang yang buruk salatnya. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang sahun di dalam salatnya, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memperhatikan, tidak menjaga salatnya dengan poin-poin yang tadi kita sebutkan. Berikutnya di ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu di sini siapa? Yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan, yang menjadi obat terapi dari penyakit halu. 9 ya kalau tidak salah. Ada 9 sifat, ada 9 poin. Nah, mereka itu yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tadi, fi jannatim mukramun. Mereka kekal di dalam surga dan mereka itu dimuliakan di dalam surga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan, ada sekitar 9 sifat yang semuanya menjadi obat terapi halu, ya. Maka selain mereka akan selamat dari penyakit halu, mereka juga akan mendapatkan balasan surga di akhirat dan akan mendapatkan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu senang enggak dimuliakan? Senang. Mending dimuliakan di dunia, mending dihinakan di akhirat. Mending dimuliakan di dunia, mending dihinakan di akhirat. Yang mana ini? Yang istimewa itu dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Itu ideal, begitu ya. Itu yang istimewa. Dimuliakan di dunia, dimuliakan juga di akhirat. Ada enggak orang yang dimuliakan di dunia secara mutlak? Pokoknya enggak ada orang yang memusuhinya. Tidak ada orang yang menghinakannya. Ada enggak ibu? Rasulullah dihinakan enggak ibu? Dihinakan, dicaci, dimaki, dibuli, disihir. Ya, beliau bahkan mau dibunuh. Begitu kan? Maka berarti yang paling penting bagi kita itu kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia itu ibu, kemuliaan di dunia pada dasarnya kalau Allah yang memuliakan kita di dunia ketika kita tegak lurus istiqamah di atas siratal mustaqim, itu sudah cukup. Namun faktanya tentu tidak semua orang akan memuliakan kita. Tidak usah jauh-jauh, kadang orang dekat saja tidak bisa memuliakan kita. Kan begitu ya? Ibu pernah sakit hati sama suami? Ya. Rasanya diinjak-injak Ustadz, kehormatan saya. Sama siapa bu? Itu suami saya. Gitu. Itu orang terdekat.
Bahkan ada orang tua yang merasa dihinakan oleh anaknya sendiri. Begitu. Artinya di dunia ini ya biasa, ada orang yang menghormati kita, ada orang yang tidak menghormati kita. Biasa-biasa saja, ya. Ada orang yang memuliakan kita, ada orang yang menghinakan kita. Ibu, ridho manusia itu ghayat la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak gunung yang tidak bisa didaki. Ridho seluruh manusia itu ya, dasar laut yang tidak bisa diselami. Siapa orangnya yang kemudian bisa membuat semua manusia ridho? Ada, Bu? Tidak ada. Jadi biasa aja, kalau ada orang gak suka sama kita ya biasa saja. Yang penting kitanya tegak lurus, istiqomah di atas jalan Allah. Karena mesti ada orang yang tidak suka sama kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan seorang muslim itu mesti siap dengan itu. Mesti siap. Dia tidak hanya siap menghadapi penghormatan orang saja. Dia pun siap menghadapi penghinaan orang. Dia tidak hanya siap menghadapi orang-orang yang loyal kepada dirinya, cinta kepada dirinya, tapi juga dia pun siap menghadapi orang-orang yang akan memusuhinya. Begitu. Barakallahu fikum. Karena pada dasarnya dua-duanya sebetulnya ujian. Ibu kalau dihormat-hormat sama orang, ujian tidak? Ujian. Ujian itu. Ya. Apa ujiannya di situ? Nah, bisa mengarahkan kita kepada kesombongan, ujub, takabur, gitu ya. Ibu kok hari ini cantik sekali? Ah, enggak, biasa saja. Padahal hatinya berbunga-bunga gitu. Baru tahu dia saya cantik, gitu kan. Bisa ujub, ya. Bisa ujub. Ibu kok cepat banget ya menghafalnya? Ya. Ketika diberi kemampuan di atas rata-rata gitu. Saya tidak hanya hafal ayatnya, saya nomor suratnya tahu, ya. Nomor ayatnya tahu, letaknya tahu, begitu ya. Barakallahu fikum. Kelebihan-kelebihan itu bisa mengantarkan kita kepada ujub dan takabur. Nah, maka ya kalau dipuji orang itu kan ada doanya. Apa doanya? Ibu pernah dipuji sama orang? Apa doanya, Bu? Anda pernah dipuji ya, makanya Anda usah hafal doanya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li lima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang disangkakan manusia. Orang nyangka kita soleh. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya lebih soleh dari apa yang disangka oleh teman saya ini. Waghfirli, dan ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah segala kesalahan, segala dosaku, mimma la ya'lamun. Ampunkan diriku dari segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Taunya mereka itu tentang diri kita baik-baik saja, yang baik-baik saja. Aslinya kan baik semua enggak, Ibu? Diri kita ini baik semua enggak? Enggak kan? Orang melihatnya yang nampak saja. Mereka enggak tahu kita di rumah kayak apa, gitu ya. Suami kita taunya kita baik-baik saja. Dia tidak tahu ya ketika dia ada di lokasi 2 minggu itu apa yang dikerjain istrinya di rumah, gitu ya. Yang dia ketahui yang nampak saja. Makanya kita mohon ampun kepada Allah dari apa yang tidak mereka ketahui.
Manusia itu sesoleh apapun mesti ada titik lemahnya, pasti ada kekurangannya, pasti ada aib dan cacatnya. Maka kita mohon ampun kepada Allah dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, itu doanya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Pernah ditulis gak di doa-doa itu? Belum ya? Nah, nanti kita tulis, Bu. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfirli, dan ampunkanlah diriku mimma, dari apa-apa yang ya'lamun, mimma la ya'lamun, dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Waghfirli mimma la ya'lamun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli lima la ya'lamun. Itu doanya. Ya, barangkali ibu dipuji-puji sama suami gitu. Ya, yang paling mungkin memuji kita itu siapa, Bu? Ya, pasangan hidup atau anak-anak kita, begitu ya. Yang paling tahu kan tentang diri kita. Maka jangan lupa gitu ya, jangan lupa baca doa ini. Jangan malah semakin narsis begitu ya. Oh, siapa dulu? Umi gitu kan. Umi gitu loh gitu. Jangan begitu. Tapi kembalikan pujian itu kepada Allah, supaya tidak sombong, supaya tidak ujub. Nah, sama ketika kita dibenci, dihina, ya disakiti oleh orang lain, itu juga ujian. Ujian untuk kita bersabar. Wong Nabi saja manusia paling mulia, ya dicaci, dimaki, difitnah, dibenci, dimusuhi. Itu Rasulullah. Terus siapa kita? Siapa kita kemudian tidak siap dengan itu semua? Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, isbatul jannah. Di sini ada penetapan, penetapan adanya surga, bahwa surga itu hak, surga itu benar keberadaannya, dia kekal, tidak fana. Tentu semua muslim menginginkan surga. Nah, di antara doa meminta surga tertinggi dan minta dikumpulkan bersama Nabi, ada doanya Abdullah bin Mas'ud di sini. Silakan dihafalkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ini kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi di surga tertinggi, di antara doanya ini. Dan doa ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu iman yang tidak pernah berbalik jadi kufur. Iman yang tidak mengalami kemurtadan, begitu ya. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah sirna. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar membersamai, mengiringi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, di surga abadi yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Silakan dihafalkan doanya. Ini bonus hafalan, Bu ya. Seneng nggak dapat bonus? Harusnya seneng gitu. Sok dihafalkan 5 menit aja, insya Allah hafal semua. Allahumma ini as'aluka, kan sudah hafal itu.
Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Sok silahkan dihafalkan. Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Baik Ibu, cukup sampai di sini. Karena satu orang sudah setor, saya anggap sudah hafal semuanya. Di luar kepala kan Ibu? Iya. Belum masuk maksudnya. Baik, yang penting diamalkan ya, diamalkan. Ibu kalau belum hafal doa-doa, cara menghafalnya gampang, diamalkan saja. Ibu habis sholat, pegang itu fotokopiannya, Ibu baca saja. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nanti hafal sendiri itu. Ya. Baik, baik Ibu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.